Bab 491, Sumpah untuk Mematahkan Arai. Xuan Wuji menghela nafas dalam-dalam. Saat itu, dia tampak jauh lebih tua. Dia sudah berumur 1000 tahun. Jika rencana ini gagal, itu berarti harapannya untuk mencapai alam laut ilahi semakin tipis. Bajingan, Nanyun Wang melihat ke arah bendera-bendera yang bertebaran dan mengumpat dengan keras. Dia awalnya curiga bahwa Xuan Wuji mencoba menipunya, dan hanya menggunakan metode menghancurkan formasi susunan ini sebagai tabir asap sambil menyembunyikan metode sebenarnya untuk memecahkannya. Namun ketika dia memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa Xuan Wuji tidak akan terlalu naif dengan berpikir bahwa metode naif seperti itu dapat menyembunyikan kebenaran dari dirinya dan kepala biara White Brow. Bagaimanapun, Nanyun Wang telah memutuskan bahwa dia tidak akan pergi jika Xuan Wuji masih di sini. Dibandingkan dengan Nanyun Wang yang kehilangan ketenangannya, kepala biara White Brow jauh lebih tenang, matanya bersinar serius. Sebenarnya, relatif mudah baginya untuk melewati penghancuran kehidupan. Kuil Zen Agung memiliki warisan yang sangat dalam dan bersejarah, dan teknik serta mantra budidaya Buddha menyebabkan hati dan pikiran seseorang menjadi lebih bertekad dan teguh daripada orang yang mempraktikkan hal-hal tersebut dari jalur iblis. Setidaknya, jika dia mencoba mengasingkan diri untuk melewati penghancuran kehidupan, dia tidak perlu khawatir pikirannya akan hilang dalam delusi. Adapun rekan-rekan penghancur kehidupan lama lainnya dari sekte yang lebih kecil, mereka tersenyum tipis ketika melihat ini, bersukacita melihat kemalangan orang lain. Tidak pasti apakah mereka mempunyai harapan untuk mendapatkan akar naga nirwana, cukuplah mereka memperoleh beberapa obat langka. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Jika mereka tidak dapat memperoleh sesuatu, maka orang lain juga tidak dapat memperolehnya. Bahkan para master penghancur kehidupan tahap ketiga dari sekte kelas 5 yang dimuliakan tidak mendapatkan panen yang jauh lebih besar daripada yang mereka dapatkan. Memikirkan hal ini, pikiran mereka jauh lebih lancar dan menyenangkan. Tentu saja, tidak ada yang berani mengungkapkan bahwa mereka memikirkan hal ini. Di permukaan, mereka semua memasang ekspresi masam dan menggelengkan kepala sambil menghela nafas, menyesali kegagalan menghancurkan barisan. Mu Fengxian tampak tenang. Dia memiliki perjanjian dengan kuil Zen Agung, dan akan menjadi keuntungan baginya jika mereka bisa mendapatkan akar naga nirwana. Tapi, dia tidak terlalu percaya pada perjanjian semacam itu. Sebaliknya, Mu Fengxian berpikir bahwa akan jauh lebih baik jika akar naga nirwana tidak pernah dilepaskan ke dunia. Setidaknya akan ada satu pertarungan hidup atau mati yang berkurang. Jika pertempuran benar-benar terjadi di sini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan binasa. Jika Lin Ming terjebak dalam kehancuran, maka itu akan menjadi lebih buruk. Xuan Wuji, Nanyun Wang, dan kepala biara White Brow masih berkumpul di sekitar formasi susunan kuno ganda utara dan selatan, tidak mau pergi. Adapun beberapa pembangkit tenaga penghancur kehidupan lainnya dari sekte yang lebih kecil, mereka kehilangan kesabaran dan mulai pergi, mencari lebih banyak rumput spiritual dan tumbuhan di sepanjang tepi sungai. Meski mereka sudah menyapu area tersebut sebelumnya, bukan berarti mereka tidak boleh melewatkan satu atau dua tanaman. Jika mereka mampu menemukan satu saja, maka itu akan menjadi peningkatan besar bagi kekayaan mereka. Harta benda mereka sama sekali tidak lebih besar dari milik sekte kelas 5. Pencuri tua Xuan, karena metodemu untuk menerobos formasi susunan telah dikalahkan, kamu harus mengembalikan harta yang kamu terima kepada orang tua ini. Karena formasi susunannya tidak dapat dipatahkan, Nanyun Wang berpikir bahwa dia tidak akan menderita kerugian besar jika dia mengambil kembali harta yang dia berikan kepada Xuan Wuji. Pada saat ini, Xuan Wuji telah menyingkirkan penampilannya yang murung dan sedih. Matanya bersinar dengan ketegasan yang dingin. Kerugian adalah kerugian. Nanyun, jalan menuju alam laut ilahi dari alam inti berputar dipenuhi dengan kesulitan dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa langsung sukses tanpa harus membayar harga apapun atau menderita kekalahan apapun? Konyol sekali. Saat Xuan Wuji tertawa, mata Nanyun Wang menjadi dingin. Dia memelototi Xuan Wuji dan dengan dingin berkata, kalau begitu, apakah kamu punya cara lain? Arainya sudah mati, tapi manusia masih hidup. Yang hidup tidak bisa ditindas oleh benda mati. Kali ini, jika aku, Xuan Wuji, tidak bisa mendapatkan akar naga nirwana, maka aku bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis. Saat kepala biara White Brow mendengar Xuan Wuji mengucapkan kata-kata yang begitu berani dan penuh tekad, alisnya terangkat. Oh, apakah Tuan Xuan punya metode untuk menghancurkan susunannya? Saya tidak. Namun betapapun indahnya formasi susunannya, ia pasti memiliki kelemahan dan harus memiliki persediaan energi. Kalau tidak, itu tidak akan bertahan lama. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita akan mampu menghancurkannya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menembus formasi susunan ini. Jika 1 tahun tidak cukup, maka saya akan menghabiskan 10 tahun. Jika 10 tahun tidak cukup, maka saya akan menghabiskan 100 tahun. Sebelum saya datang ke Istana Kekaisaran Dewa Iblis, saya sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Saya bersumpah untuk menghancurkan formasi susunan ini. Kata-kata Xuan Wuji seperti bola baja raksasa yang menghantam semua orang. Jelas sekali, ini adalah kata-kata sejati yang diucapkan dari hatinya. Nanyun Wang mengerutkan kening. Jika benar formasi susunan ini dapat dipatahkan dalam waktu 10 tahun, maka dia tidak keberatan tinggal di sini selama 10 tahun. Namun, hal ini belum tentu benar.
Meskipun dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang formasi susunan, dia masih tahu bahwa formasi susunan tingkat lanjut seperti ini mampu menyerap energi asal langit dan bumi dari sekitarnya untuk melengkapi siklus energinya. Jika serangan mereka menghabiskan energi melebihi apa yang diserap oleh formasi susunan, maka mereka tidak akan pernah bisa menembus formasi susunan ini. Mengenai tinggal di sini selama 100 tahun atau lebih, Nanyun Wang mengira dia mendengar lelucon. Daripada membuang-buang waktu 100 tahun untuk hasil yang tidak pasti, dia lebih baik pergi ke dunia luar untuk mencari peluang keberuntungan lainnya. Juga, siapa yang tahu apakah dunia yang rusak ini akan runtuh dalam waktu 100 tahun. Jika dunia ini runtuh, apalagi dia, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pun tidak akan mampu bertahan dari badai luar angkasa besar yang akan terjadi. Amitabha, kepala biara White Brow mengatupkan kedua tangannya dan perlahan berkata, Beku tua ini tidak membayangkan bahwa hati Tuan Xuan akan begitu teguh. Jika Anda benar-benar memiliki niat dan harapan untuk mencapai alam laut ilahi, maka biksu tua ini juga akan mengikuti Sir Xuan selama 10 tahun lagi. 10 tahun kemudian, apapun hasilnya, biksu tua ini akan pergi. Jika tidak ada di antara kita yang dapat memperoleh akar naga nirwana, itu hanya membuktikan bahwa saya tidak ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun ini. Mendengar kepala biara White Brow mengucapkan kata-kata seperti itu, Nanyun Wang juga ragu-ragu. Sekarang dia tidak lagi punya jalan lain untuk diambil, dan harus menunggu di sini. Jika dia kehilangan kesabarannya dan pergi terlebih dahulu, hanya agar Xuan Wuji benar-benar memiliki cara untuk menerobos susunan, dan kemudian kehilangan akar naga nirwana karena ini, dia benar-benar bodoh. Memikirkan hal ini, Nanyun Wang mengertakkan gigi dan berkata, bagus. Maka aku juga akan mengikuti kegilaanmu kali ini. Aku, Nanyun, akan bertahan sampai akhir. Saat ketiga guru besar itu mencapai kesepakatan, raut wajah semua orang menjadi jelek. Istana Kekaisaran Dewa Iblis ini dilindungi oleh formasi susunan besar-besaran. Bukan hanya itu, perjalanan pulang pun dipenuhi dengan jebakan dan boneka. Tanpa ketiga guru besar ini yang memimpin, mustahil bagi mereka untuk pergi. Jika ketiga tuan ini ingin tinggal di sini selama 10 tahun, itu berarti mereka harus menemani mereka selama 10 tahun. Jika mereka bisa membagi rampasannya, maka mereka tidak akan terlalu keberatan. Tapi kemungkinan besar mereka bahkan tidak bisa membelah satu akar rambut pun. Kepala biara White Brow dengan tepat menebak pikiran semua orang. Dia berkata, semuanya, jika Anda dapat membantu kami, maka setelah kami menerobos penghalang, Anda akan mendapat balasannya. Kedua akar naga nirwana seharusnya memiliki sekitar 18 akar rambut. Biksu tua ini bersumpah kepada Buddha bahwa 18 akar rambut ini akan dibagi kepadamu, sesuai dengan kekuatanmu. Master penghancur kehidupan tahap kedua akan menerima 2 helai rambut akar, dan Master penghancur kehidupan tahap pertama akan menerima setengah rambut akar. Jika Anda setuju, mari kita bekerja sama. Saya ingin tahu apakah Tuan Xuan atau Tuan Nanyun keberatan dengan rencana ini. Saat kepala biara White Brow berbicara, matanya perlahan beralih ke Xuan Wuji dan Nanyun Wang. Keduanya mengangguk. Mereka sudah berkali-kali membuat perjanjian seperti itu. Namun, ini adalah pertama kalinya perjanjian tersebut tidak didasarkan pada kekuatan apa yang mereka miliki, melainkan hanya pada kekuatan mereka sendiri, tampaknya jauh lebih kredibel dan dapat dipercaya. Tapi, banyak orang yang bergumam di dalam hati, bertanya-tanya apakah mereka akan disingkirkan atau tidak ketika saatnya benar-benar tiba. Para master penghancur kehidupan dari sekte-sekte kecil adalah orang-orang yang paling mengkhawatirkan hal ini. Namun, mereka tidak punya rencana lain yang lebih baik. Karena mereka harus tinggal, sebaiknya mereka membantu. Jika tidak, ketiga tuan itu mungkin mulai membenci mereka. Dan jika terjadi perkelahian, yang pertama menderita adalah mereka. Dengan cara ini, 20 orang tua penghancur kehidupan semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Lin Ming berdiri sendirian di sudut yang jauh, melihat segala sesuatu yang terjadi. Dia dengan sedih tersenyum di dalam hatinya. Dia jelas senang bahwa rencana Xuan Wuji untuk menerobos penghalang pertahanan telah dikalahkan. Tapi dia tidak terlalu senang untuk waktu yang lama. Saat ini dia hanya bisa memaksakan senyum. Saat ini, mustahil baginya untuk mengambil harta itu secara diam-diam. Adapun tinggal di sini selama 10 tahun, itu benar-benar lelucon bagi Lin Ming. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan akar naga nirwana dengan tinggal di sini selama 10 tahun, dia sama sekali tidak menginginkannya. Untungnya, Lin Ming tidak perlu khawatir untuk pergi. Kurang dari 5 mil jauhnya, terdapat rangkaian transmisi yang ditempatkan dengan nyaman. Susunan transmisi ini berada di lokasi rahasia, Xuan Wuji kemungkinan besar tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia pasti akan memilih susunan transmisi itu untuk melarikan diri di masa depan. Jaraknya lebih dekat dan lebih aman. Bagi Lin Ming, masalahnya belum hilang. Masalahnya adalah, setelah dia melakukannya, bagaimana dia akan menghadapi Lei Jingtian. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, maka hasilnya tidak akan berubah. Setelah sampai pada langkah ini, Lin Ming memiliki fantasi samar bahwa dia bisa mendapatkan akar naga nirwana, tidak peduli betapa kecilnya harapan yang dia miliki. Tapi, tidak peduli seberapa logis dia memikirkannya, tidak ada peluang baginya. Kerumunan orang-orang tua penghancur kehidupan ini telah hidup lama sekali. Mereka cerdas, kuat, dan lebih tanggap. Ingin berjuang dengan mereka untuk mendapatkan harta karun itu terlalu sulit. Xuan Wuji berkata, menerobos formasi susunan ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun.
Jangan terburu-buru. Karena setiap orang telah menghabiskan banyak tenaga, mari kita istirahat selama sehari dan mengembalikan diri kita ke kondisi prima. 24 jam kemudian, kami akan menggabungkan kekuatan kami dan menghancurkan susunan ini. Ketika Xuan Wuji selesai berbicara, dia pindah ke samping dan mulai bermeditasi. Saat mencoba menghancurkan formasi susunan beberapa saat yang lalu, dia telah menghabiskan banyak kekuatan. Nanyun Wang dan Kepala Biara White Brow juga pindah ke suatu tempat untuk memulihkan kondisi mereka. Adapun pembangkit tenaga penghancur kehidupan lainnya, beberapa dari mereka mulai bermeditasi, beberapa bermalas-malasan, dan beberapa bahkan mencoba menguji keberuntungan mereka untuk mencari lebih banyak tanaman obat. Pernah ada beberapa orang yang memiliki sedikit pemahaman tentang formasi susunan dan mulai mempelajari formasi susunan kuno yang mencakup akar naga nirwana dengan penuh semangat. Semua orang penasaran, siapa yang akan melewatkan kesempatan mempelajari formasi susunan kuno. Terlebih lagi, bagaimana jika mereka bisa menemukan cara untuk membukanya? Dalam pikiran mereka, mereka dikunci di luar pintu. Mereka tidak memiliki kuncinya, namun mereka masih dapat mengambil kawat dan memainkan kuncinya. Mungkin mereka punya kesempatan untuk membukanya. Tentu saja, dalam pandangan Lin Ming ini tidak mungkin. Kemungkinan hal ini cukup kecil untuk diabaikan. Dia sudah menemukan metode untuk membuka formasi susunan utara dan selatan, dan diam-diam berdiri tidak terlalu jauh, tampak seolah-olah dia sedang bermalas-malasan. Orang-orang tua penghancur kehidupan ini dengan cepat berpencar. Beberapa dari mereka bahkan hampir berada di luar jangkauan kebun obat Kaisar Iblis. Lin Ming dengan santai melihat sekeliling. Dia berencana untuk pergi ke tempat dalam ingatan Kaisar Iblis di mana susunan transmisi tersembunyi berada. Dia tidak ingin terjadi situasi di mana susunan transmisi tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan. Dia hendak bergerak ketika dia mendengar suara, Ci, yang tiba-tiba menusuk, diikuti dengan jeritan, dan langsung terkejut dan terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Orang-orang tua penghancur kehidupan lainnya juga segera berdiri. Xuan Wuji melihat ke arah suara itu, cahaya kompleks bersinar di matanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Bab 492, Tungku Peleburan Kosmik. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tua itu menjangkau dengan persepsi mereka, tetapi tidak dapat mendeteksi apapun. Dari suaranya beberapa saat yang lalu, apapun yang terjadi hanya 2 atau 3 mil jauhnya. Meskipun indera mereka ditekan di dunia ini, mereka masih dapat menyelidiki jarak ini dengan jelas. Namun sebenarnya mereka tidak merasakan apapun. Ini sangat tidak biasa bagi orang-orang tua penghancur kehidupan ini. Ayo kita lihat. Semua orang tua itu langsung berangkat. Xuan Wuji juga berdiri. Dibandingkan dengan orang lain, dia tampak jauh lebih tenang dan tidak terpengaruh. Dia dengan tenang menepuk-nepuk kotoran dari pakaiannya dan juga menuju ke sana. Jarak 2 hingga 3 mil dilintasi dalam sekejap mata. Ketika mereka sampai di lokasi tangisan, semua orang takjub menemukan bahwa di tepi taman obat ada sebuah gua raksasa. Gua itu terletak di bawah bukit yang tampak biasa. Saat semua orang mendekati gua ini, semburan gelombang panas yang bergolak mengepul di atas mereka, sangat kontras dengan hawa dingin ekstrim yang datang dari kebun obat Kaisar Iblis. Saat dingin dan panas bercampur, meskipun semua orang yang hadir adalah master, tetap saja membuat mereka merasa tidak nyaman. Gua ini mampu melindungi dari persepsi, kata seorang seniman bela diri wilayah Demon Laut Selatan. Jika tidak demikian, mereka pasti sudah menemukan gua ini. Saat Patriark Klan Naga Banjir Hitam berjalan ke dalam gua, dia tiba-tiba bergetar setelah melihat pemandangan di dalam. Ruang di dalam gua itu sangat besar. Itu memiliki radius ratusan kaki, dan di tengah ruangan ada tungku pil raksasa setinggi 30 kaki. Tungku pil ini dikelilingi oleh 8 kolom merah menyala, dan kolom berapi ini memiliki ukiran patung naga bertanduk di dalamnya. 8 naga bertanduk mengarahkan rahang lebar mereka ke tungku pil. Gelombang energi berwarna merah dihembuskan dari patung-patung itu, menyelimuti tungku pil dan menciptakan gambaran seperti fajar yang terbit. Tungku pil setinggi 30 kaki itu kira-kira sama dengan tinggi 4 pria yang berdiri di atas satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat tungku pil sebesar itu. Di permukaan tungku pil, ada banyak desain rumit dan ukiran relief di dalamnya. Di antaranya adalah peta langit dan bumi, dengan desain gagak emas merah di tengahnya. Relief pada tungku pil tampak kasar, tetapi jika dilihat dengan cermat, mereka dapat merasakan aura kuno yang tak terbatas, energi buas dan primal yang mengalir keluar. Hal-hal yang diukir di dalam tungku ini bukanlah gambar, melainkan dunia nyata. Harta karun terbaik. Semua orang tua yang hadir adalah individu yang berpengetahuan luas. Hanya dengan melihat, mereka dapat menentukan bahwa tungku pil raksasa ini adalah harta karun yang luar biasa. Sangat mungkin ini adalah harta yang sangat berharga bagi Kaisar Iblis. Mereka tidak dapat membedakan peringkat tungku pil ini, dan itu karena mereka belum pernah melakukan kontak dengan harta karun peringkat tinggi sebelumnya. Tapi, mereka tahu bahwa meskipun tungku ini ditempatkan di seluruh benua tumpahan langit, itu pasti akan menjadi harta karun tertinggi. Tungku peleburan kosmik, benar-benar ada di sini. Saat Xuan Yuki melihat tungku pil ini, dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati yang samar ke Xuan Wuji. Sayangnya, kita bahkan tidak bisa mendapatkan akar naga nirwana saat ini, apalagi tungku peleburan kosmik ini. Jika kita bisa mendapatkan Cosmic Melting Furnace, maka Nirvana Dragon Root tidak akan terlalu penting.
Haha, ini adalah tungku dewa pertama di benua tumpahan langit. Tidak mungkin kita bisa merebut hal seperti ini. Tapi, mungkin ada peluang kecil bagi kita untuk mengambil beberapa harta karun di dalamnya. Pada akhirnya, tungku peleburan kosmik adalah tungku pil, tetapi juga dianggap sebagai harta karun dengan atribut api. Harta karun pada tingkat itu secara alami tidak akan dianggap sama berharganya dengan material surgawi seperti akar naga nirwana. Namun, nilai berharga dari Cosmic Melting Furnace tidak hanya terletak pada tungkunya, melainkan harta karun dan pil yang terkandung di dalamnya. Surat Kaisar Iblis tidak merinci jenis harta apa yang ada di dalamnya, tapi tidak diragukan lagi harta itu sangat berharga. Mengambil salah satu dari ini dengan santai akan memulai pertempuran berdarah di benua tumpahan langit. Namun, jika seseorang ingin mendapatkan Cosmic Melting Furnace, mereka harus melewati Eight Dragon Jade Light Array yang melindunginya. Surat Kaisar Iblis tidak memberikan petunjuk tentang cara melewati formasi susunan ini. Formasi susunan Taman Obat Kaisar Iblis hanya mampu bertahan. Jika seseorang tidak dapat memecahkannya, maka hal terburuk yang akan terjadi adalah akar naga nirwana tetap tidak dapat dijangkau. Tapi, array cahaya giok 8 naga yang mengelilingi tungku peleburan kosmik sebenarnya adalah susunan pembunuh yang sesungguhnya. Satu kesalahan berarti kematian. Ini, saat Patriark Klan Naga Banjir Hitam melihat abu di tanah, firasat buruk muncul dalam dirinya. Dia dengan cepat menoleh untuk melirik anggota klan di belakangnya, dan hatinya tenggelam saat dia menghitung mereka. Beberapa saat yang lalu, karena teriakan itu, semua seniman bela diri berlari ke gua ini. Tapi klan Naga Banjir Hitam miliknya sebenarnya kehilangan tetua ketujuh. Tanpa salah lagi, abu di tanah ini adalah milik tetua ketujuh klan Naga Banjir Hitam. Tujuh tua, Patriark Klan Naga Banjir Hitam merasakan sakit yang menyengat di hatinya, dan akhirnya menghela nafas. Dia mengeluarkan sebuah kotak giok dan dengan lambaian tangannya, mengumpulkan abunya dengan esensi sejatinya, menerimanya sepenuhnya ke dalam kotak giok dan kemudian menempatkannya kembali ke dalam cincin spasialnya. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap pertama telah musnah. Di alam para dewa, keberadaan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan bukanlah apa-apa. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Mengejar keberuntungan seringkali berujung pada kematian. Si tujuh tua dari klan Naga Banjir Hitam tidak diragukan lagi adalah orang pertama yang menemukan tungku peleburan kosmik. Pada saat itu, pikirannya pasti adalah dia bisa mengambil tungku ini sendiri, dan menyimpannya sebagai miliknya. Seorang ahli penghancuran kehidupan tahap pertama pasti telah mengalami banyak hal untuk mencapai tahap itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahaya di sekitar tungku peleburan kosmik ini. Namun, mereka telah dibutakan oleh keserakahan. Meski tahu itu berbahaya, mereka tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Hasilnya adalah mereka kini tidak lebih dari abu di tanah. Adapun pembangkit tenaga penghancur kehidupan lainnya, mereka semua melihat ke arah Cosmic Melting Furnace dan merenung, melamun. Setelah melihat nasib orang lain, mereka semakin berhati-hati. Lin Ming berdiri di tengah kerumunan, memilah-milah kenangan yang tidak lengkap. Fragmen jiwa Kaisar Iblis kedua memiliki sedikit kenangan tentang tungku peleburan kosmik. Dia hanya bisa samar-samar mengingat bahwa ada tungku yang sangat berharga di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis. Adapun di mana tungku ini berada atau betapa berharganya tungku itu, dia tidak dapat mengingatnya. Lin Ming memiliki beberapa ingatan yang samar-samar tentang array cahaya giok 8 naga ini, tetapi hanya mengandalkan ingatan kabur ini untuk menerobos susunan itu tidak akan mudah. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melirik keluar gua. Pada saat ini, dia terkejut melihat tidak ada satu orang pun yang tersisa di kebun obat Kaisar Iblis. Semua orang telah berkumpul di Cosmic Melting Furnace. Lin Ming segera memiliki ide impulsif untuk membuka formasi susunan di dalam kebun obat Kaisar Iblis, tapi saat dia memikirkannya lagi, dia menolak gagasan itu. Formasi susunan kuno di taman obat terlalu dekat. Selain itu, keributan saat membuka formasi susunan tidak akan kecil. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan hal ini dari orang-orang tua penghancur kehidupan ini. Lin Ming terus-menerus memikirkan banyak kemungkinan, namun akhirnya harus menolak semuanya. Pada saat ini, Penatua wilayah Demon Laut Selatan mengeluarkan penjaga zombie. Dia menunjuk ke arah Cosmic Melting Furnace dan berkata kepada penjaga zombie, pergi. Mata penjaga zombie lurus itu bersinar dengan lampu merah, dan dia berjalan ke Cosmic Melting Furnace tanpa takut mati. Semakin dekat ke tungku pil, semakin tinggi suhunya. Ketika penjaga zombie berada sekitar 100 kaki jauhnya, rasanya seperti berada di dalam tungku itu sendiri. Gelombang panas yang mengepul menghantam penjaga zombie, menciptakan suara, ci-ci-ci. Saat penjaga zombie mencapai jarak 50 kaki, dia baru saja akan melangkah ke platform tempat 8 tiang naga melingkar berada. Pada saat ini, lampu merah menyala keluar, menyerang penjaga zombie. Hanya ada suara berderak saat penjaga zombie dikirim terbang mundur, langsung berubah menjadi abu. Dengan ini, semua orang bisa memahami bagaimana tetua klan naga banjir hitam meninggal. Hehe, seorang tetua penghancur kehidupan dari sekte yang lebih kecil tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Dia berbalik dan berjalan pergi. Array cahaya giok 8 naga ini bahkan lebih mengerikan daripada formasi array kuno yang melindungi akar naga nirwana. Dia cukup menyadari betapa mampunya dia. Bagaimanapun, tungku pil ini tidak ada hubungannya dengan orang seperti dia. Dia tidak punya alasan untuk ikut bersenang-senang. Jika dia terkena gelombang kejut dari lampu merah itu dan terbunuh, maka itu benar-benar sebuah ketidakadilan.
Ketika penatua penghancur kehidupan ini pergi, banyak penatua lain dari sekte kecil ragu-ragu sejenak, dan kemudian mulai mundur dengan tenang. Mereka kembali ke tepi sungai untuk mencari tanaman obat lainnya. Meskipun hampir setiap ramuan telah dipetik setelah beberapa kali menyapu, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika mereka dapat menemukannya, itu tidak akan begitu berharga. Tapi, kekayaan sekte mereka tidak sebanding dengan sekte kelas 5, dan bahkan jauh dari Divine Phoenix Island. Mereka tentu saja harus berhati-hati dalam hal ini. Ketika para tetua dari beberapa sekte kecil pergi, Nanyun Wang dan Kepala Biara White Brow tetap berada di dekat tungku peleburan kosmik. Jelas sekali, mereka memiliki beberapa desain pada harta karun ini. Nanyun Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Suan Wuji. Mata Suan Wuji terpejam, udara, lakukan sesuai keinginan, datang darinya. Nanyun Wang tidak bisa menahannya. Pencuri tua Suan, kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu tahu ini ada di sini sebelumnya. Suan Wuji membuka matanya dan perlahan berkata, orang tua ini secara alami tahu bahwa ini ada di sini. Tapi, lelaki tua ini juga sadar akan kekuatannya sendiri. Nanyun, izinkan saya menasihati Anda secara gratis. Jika Anda tidak ingin mati, jangan repot-repot memikirkan ide tentang tungku peleburan kosmik ini. Seekor ular yang rakus bisa saja memakan dirinya sendiri sampai mati. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar datang ke sini, mereka tetap tidak akan bisa memindahkan kompor ini. Jarang sekali Suan Wuji mengatakan kebenaran yang jujur. Dia tentu saja tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada Nanyun Wang. Namun, dia juga membutuhkannya dan Kepala Biara White Brow untuk membantunya mendobrak penghalang pertahanan. Jika Nanyun Wang meninggal di sini, maka dia khawatir akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk membuka formasi susunan kuno di Taman Obat. Jadi tungku ini disebut tungku peleburan kosmik. Nanyun Wang menjilat bibirnya, matanya bersinar dengan sentuhan keserakahan dan keengganan untuk menyerah. Meskipun dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Suan Wuji sebagian besar benar, tidak banyak orang di dunia ini yang tetap bergeming setelah melihat harta berharga ditempatkan di depan mereka. Setelah beberapa saat, seorang rekan penghancur kehidupan lainnya mengeluarkan boneka lain dan menggunakannya untuk mendekati tungku peleburan kosmik dengan hati-hati. Alhasil wayang kedua ini pun ikut terbakar menjadi abu. Dengan dua tes ini, semua orang menemukan aturan arai cahaya giok 8 naga. Selama seseorang tidak melangkah ke platform tempat mereka berada, maka mereka tidak akan diserang oleh lampu merah itu. Saat ini, Kepala Biara White Brow tiba-tiba bergerak. Dia meletakkan tongkatnya, melepas jubahnya, dan kemudian perlahan berjalan ke Cosmic Melting Furnace. Ketika semua orang melihat ini, mata mereka membelalak. Padahal situasinya sudah tergambar jelas di hadapan mereka. Abbot White Brow masih memutuskan untuk mencobanya. Dia pasti punya metode untuk diandalkan. Suan Wuji bahkan lebih waspada. Kedua matanya tidak berkedip, tangannya yang berada di punggung kini terkulai longgar, ekspresinya dipenuhi keraguan dan kewaspadaan. Bab 493, Cahaya Merah yang Mengerikan. Suan Wuji tentu ingin mendapatkan Cosmic Melting Furnace. Namun, surat Kaisar Iblis tidak berisi catatan apapun tentang arai cahaya giok 8 naga yang mengelilingi tungku peleburan kosmik. Satu-satunya pilihan Suan Wuji adalah menekan keserakahan yang meningkat di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan tungku peleburan kosmik ini untuk mengadu semua orang satu sama lain, tapi sekarang dia bahkan tidak mampu menembus penghalang yang menjaga akar naga nirwana, dia harus menyerah pada pemikiran seperti itu. Namun, ketika dia melihat Kepala Biara White Brow bergerak menuju tungku peleburan kosmik, Suan Wuji mulai waspada. Jika tidak ada yang bisa mendapatkan Cosmic Melting Furnace, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tetapi jika Kepala Biara White Brow mempunyai metode untuk membuka tungku peleburan kosmik dan sebuah harta karun muncul, dia akan merebutnya saat itu juga. Apapun harta karunnya, tidak lebih buruk dari akar naga nirwana. Kepala Biara White Brow berjalan perlahan. Setelah setiap langkah, dia akan mengambil 10 napas penuh sebelum mengambil langkah berikutnya. Pada saat yang sama, ia memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Lingkaran cahaya keemasan yang menyala-nyala mengelilinginya, dipenuhi segel Buddha samar yang berputar-putar. Ini adalah teknik rahasia Buddha, tubuh Vajra Intan. Seni bela diri Buddhis berfokus pada kegigihan dan pertahanan ekstrim. Namun, mereka relatif lemah dalam menyerang. Kali ini, Kepala Biara White Brow menampilkan teknik pertahanan seni bela diri Buddha yang hebat hingga batasnya. Tapi bisakah pertahanan seperti itu memiliki kemungkinan untuk melawan lampu merah yang menusuk itu? Pertanyaan ini memenuhi pikiran semua orang. Di masa lalu, tetua Istana Kekaisaran Dewa Iblis adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jadi, arai cahaya giok 8 naga ini seharusnya bisa melukai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar juga. Namun, puluhan ribu tahun telah berlalu. Kekuatan arai cahaya giok 8 naga pasti telah melemah dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, cahaya fajar kemerahan seperti ini seharusnya tidak terlalu menakutkan. Abbot White Brow tiba tidak jauh dari platform yang berisi tiang-tiang naga melingkar. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan mengaktifkan serangan arai cahaya giok 8 naga. Abbot White Brow menutup matanya, merasakan aliran energi ke seluruh formasi susunan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, telapak tangannya mengarah ke depan. Segel telapak tangan Buddha yang cerah. Dengan ledakan keras, hantu Buddha emas raksasa muncul di belakang Kepala Biara White Brow.
Buddha raksasa itu menggerakkan tangannya, telapak tangan raksasa membentang menuju tungku peleburan kosmik. Segel telapak tangan Buddha yang cerah. Ini adalah kemampuan tertinggi dari teknik suci tertinggi kuil Zen Agung, mantra Zen Agung. Sulit untuk dipelajari dan sulit dikendalikan, tetapi mereka yang melakukannya akan memiliki kekuatan yang besar. Tangan raksasa yang terbentuk itu konon mampu mengaduk laut, mengguncang bumi, menguasai langit, bahkan mencabut bintang dan bulan dari langit. Keledai botak tua ini benar-benar ular yang licik. Xuan Wuji mengutuk. Jelas sekali, Kepala Biara White Brow telah menemukan bahwa dia tidak akan mengaktifkan formasi susunan selama dia tidak menginjak platform dengan platform batu giok yang melingkar. Lalu, selama dia tidak menginjakkan kaki di peron dan malah menggunakan teknik rahasia Buddha untuk mengambil benda itu dari jarak jauh, tidak akan ada masalah. Jika monyet botak tua ini telah mengolah segel telapak tangan Buddha cerah hingga sempurna, maka dia mungkin benar-benar bisa memindahkan tungku peleburan kosmik. Kulit Xuan Wuji berubah. Jika White Brow tidak bisa mengambil harta karun itu, maka itu tidak masalah. Tapi kalau dia melakukannya, apa yang harus dia lakukan? Dia bahkan belum mendapatkan akar naga nirwana. Jika terjadi perpecahan dalam aliansi di sini, maka itu sama saja dengan menyerah pada akar naga nirwana. Tapi jika White Brow mendapatkan harta karun itu, maka itu juga tidak bagus. Tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan akar naga nirwana atau tidak, tapi harta karun ini sudah ada di tangannya. Jika itu adalah material surgawi, maka tidak perlu disebutkan nilainya. Itu tidak akan kalah langka atau berharganya dengan akar naga nirwana. Jika itu adalah harta karun ofensif atau defensif, meskipun nilainya lebih rendah, itu masih bisa meningkatkan kekuatan seseorang dalam jangka pendek. Dalam waktu dekat, ini akan memberi White Brow keuntungan besar dalam bersaing memperebutkan akar naga nirwana. Meskipun Xuan Wuji adalah orang yang sangat berhati-hati dan bijaksana, dia tidak dapat memikirkan tindakan balasan yang sangat mudah dalam situasi yang begitu rumit. Pada saat ini, hantu palem Buddha emas raksasa itu telah menghantam Cosmic Melting Furnace. Meskipun kepala biara White Brow belum mengolah segel telapak tangan Buddha cerah hingga sempurna, dia masih dapat dengan mudah menghancurkan puncak gunung dari jarak 10.000 kaki. Dan abot White Brow hanya berjarak 40 hingga 50 kaki dari Cosmic Melting Furnace. Kekuatan menggunakan Bright Buddha Palm Cell pada jarak sedekat itu bisa dibayangkan. Jika itu bukan tungku peleburan kosmik melainkan tungku pil tingkat bumi biasa, maka serangan dari kepala biara White Brow ini dapat memelintirnya menjadi berkeping-keping. Telapak emas besar melingkari Cosmic Melting Furnace, mencoba mengangkatnya. Kepala biara White Brow ingin mengambil seluruh tungku. Bermimpilah. Xuan Wuji mencibir. Keledai biksu tua botak ini terlalu serakah. Apakah dia benar-benar mengira Cosmic Melting Furnace adalah miliknya untuk diambil? Dia bahkan ingin mengambil semuanya. Orang tua ini benar-benar lebih rakus daripada ular. Benar saja, saat telapak tangan besar melingkari Cosmic Melting Furnace, tungku tersebut sepenuhnya diam. Sebaliknya, wajah kepala biara White Brow memerah. Jelas sekali, dia berusaha keras. Abot White Brow mengerutkan kening dan kemudian menggerakkan telapak tangannya ke hal terbaik berikutnya. Dia menggenggam tutup Cosmic Melting Furnace. Tungku peleburan kosmik memiliki 3 kaki dan 2 pegangan. Tutupnya berbentuk bulat dan juga diukir gambar gagak emas. Saat kepala biara White Brow meraihnya, terdengar suara hantaman keras seperti bel pagi dibunyikan. Tutupnya yang sangat berat mulai bergetar. Meski hanya getaran yang sangat kecil, itu sudah cukup untuk mengubah corak semua orang yang hadir. Itu bergetar. Sebelumnya, semua tetua tertinggi di sekitar telah menggunakan jurus terkuat mereka dalam upaya menerobos formasi susunan kuno yang mempertahankan akar naga nirwana. Namun, mereka tidak mampu membuat kemajuan sedikitpun. Hal ini menyebabkan gagasan tertanam di hati setiap orang bahwa tidak ada apapun di istana kekaisaran Dewa Iblis yang dapat disentuh. Tapi sekarang, abot White Brow sebenarnya telah menyebabkan tutup Cosmic Melting Furnace bergerak, itu memenuhi semua orang dengan harapan. Saat kepala biara White Brow melihat ini, sebuah cahaya bersinar di matanya. Dia memutar mantra Zen hebat, secara ekstrim, tulang-tulangnya mengeluarkan suara letupan. Bangkitlah untukku. Kepala biara White Brow berteriak keras, dan urat biru menonjol dari dahinya. Telapak tangan Buddha emas tampak terwujud menjadi kenyataan pada saat itu, dengan kuat menggenggam tutup tungku peleburan kosmik dan menariknya ke atas. Pada saat tutupnya bergetar, Cosmic Melting Furnace tiba-tiba mengeluarkan suara seperti naga yang mengaum. Itu adalah seruan resonansi yang menembus langit, gemuruh guntur yang bergema di seluruh dunia. Gelombang tekanan besar menimpa semua orang. Semua tetua tertinggi penghancuran kehidupan dipaksa mundur oleh tekanan ini, hati mereka dipenuhi ketakutan dan kengerian. Dalam sepersekian detik, mereka dapat merasakan aliran energi yang sangat besar, primal, dan liar dari Cosmic Melting Furnace. Seolah-olah Cosmic Melting Furnace berisi sebuah dunia yang luas, dan tutup itu hanyalah pintu menuju dunia tanpa akhir ini di mana misteri yang tak terbatas dan tak terbatas tersegel. Saat tutupnya bergetar, 2 lampu merah dan biru bersinar, diikuti oleh auman naga lainnya. Kedua lampu merah dan biru seukuran kepalan tangan ini berputar di udara. Apa itu? Ketika semua orang melihat lampu merah dan biru ini, mereka waspada, mata mereka terpaku pada benda-benda ini. Lampu merah itu tampak seperti cairan merah kental, tidak berbeda dengan darah. Agar benda ini tetap berada di tungku peleburan kosmik selama puluhan ribu tahun dan agar darahnya tidak mengering, nilainya bisa dibayangkan.
Adapun cahaya biru itu, melilit pil berwarna biru. Gelombang energi sedingin es terpancar dari pil tersebut. Sulit membayangkan benda dingin yang membekukan itu bisa ada di dalam panas terik tungku. Ini, beberapa tetua penghancur kehidupan dengan indera tajam langsung menyadari apa itu energi dingin sedingin es kuno. Energi dari puluhan ribu tahun yang lalu ini 80 hingga 90% mirip dengan akar naga nirwana. Mungkinkah pil biru ini adalah obat yang dimurnikan dengan akar naga nirwana? Akar naga nirwana sudah menjadi harta karun yang menantang surga. Jika lebih banyak bahan surgawi ditambahkan dan disempurnakan menjadi pil, efek apa yang bisa dihasilkannya? Mungkinkah itu benar-benar mencuci sumsum seseorang, atau bahkan menyebabkan seseorang langsung melewati tahapan penghancuran kehidupan? Jika memang demikian, maka tidak akan sulit sama sekali untuk berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ketika semua orang menyadari hal ini, pikiran mereka menjadi panas dan berapi-api. Jika akar naga nirwana adalah harta karun yang mereka impikan, maka tungku peleburan kosmik ini sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila dan kehilangan semua alasan rasional. Beberapa tetua penghancur kehidupan mau tak mau bergerak maju beberapa langkah. Namun di sisi kuil Zen Agung, seorang biksu berkepala besar tiba-tiba melompat keluar, seluruh tubuhnya bergerak dengan suara letupan. Hantu Buddha emas besar juga muncul dari belakangnya, hanya saja lebih kabur daripada yang dibentuk oleh kepala biara White Brow. Kakak magang senior, aku akan membantumu. Ekspresi biksu berkepala besar itu memancarkan keserakahan yang gila. Telapak tangannya rata saat dia menembakkannya, dan telapak tangan emas besar menjangkau ke arah dua lampu merah dan biru. Namun saat ini, sesuatu berubah. Di atas peron, 8 tiang naga yang melingkar bergetar, dan kemudian banjir lampu merah keluar. Cahaya fajar merah memancar dengan kecepatan yang sulit dimengerti. Warna kulit kepala biara White Brow segera berubah dan dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbanting ke bawah. Segel telapak tangan Buddha cerah menyinari lampu merah, namun pada saat itu juga, lampu merah tersebut langsung menembus segel telapak tangan Buddha cerah yang berada di alam mendekati kesempurnaan. Ah! Kepala biara White Brow meraung, tubuhnya berputar dengan sudut yang sulit dipercaya di udara. Lampu merah akhirnya mendesis melewati dada kanan kepala biara White Brow. Teknik rahasia Buddha miliknya, tubuh Vajra Intan, langsung meledak. Dada kanan kepala biara White Brow hangus hitam. Namun, orang lain tidak memiliki kultivasi seperti yang dimiliki oleh kepala biara White Brow, mereka benar-benar tidak berdaya melawan lampu merah yang cepat ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adapun biksu berkepala besar yang membantu kepala biara White Brow mengambil harta karun itu, lampu merah langsung menembus kepalanya. Dengan suara kilatan cahaya, tubuh bagian atas biksu berkepala besar itu langsung berubah menjadi abu. Yang tersisa hanyalah dua kaki gemuk yang menempel di tanah seperti lobak. Namun beberapa sinar lampu merah masih menyala. Dua dari mereka secara acak menyapu ke arah pembangkit tenaga penghancur kehidupan yang paling dekat dengan Cosmic Melting Furnace. Tanpa penundaan, orang-orang itu bahkan tidak bisa berteriak sebelum mereka langsung dibakar menjadi abu. Dalam sekejap mata, 4 pembangkit tenaga penghancur kehidupan mati dengan kejam. Adapun kepala biara penghancur kehidupan tahap ketiga, yang kekuatan pertahanannya jauh melampaui semua orang yang hadir, dia juga terluka parah. Bang! Kepala biara White Brow menghantam tanah. Sisi kanannya hangus hitam, dan wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Akhirnya, beberapa warna kembali ke wajahnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka terdiam, keringat dingin menetes di punggung mereka. Beberapa saat yang lalu, jika mereka secara tidak sadar mendekat beberapa langkah karena keserakahan mereka, maka mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Ini terlalu menghebohkan. Bab 494, Membuka Arai Kuno. Bahkan kepala biara White Brow, penatua tertinggi penghancur kehidupan tahap ketiga yang mengembangkan teknik suci Buddha yang menakjubkan, hampir mati dengan kematian yang menyedihkan. Jika itu adalah mereka, maka tidak ada keberuntungan yang bisa membantu mereka melarikan diri. Jika mereka tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati harta karun itu, maka harta itu tidak ada gunanya bagi mereka tidak peduli betapa langka dan berharganya harta itu. Para tetua penghancur kehidupan mulai bergerak menuju pintu masuk gua. Gua ini terlalu berbahaya bagi mereka. Jika terjadi kecelakaan dan lampu merah menyala pada mereka, itu benar-benar hari kematian mereka. Mereka tidak mampu melakukan pertaruhan seperti itu. Belum lagi banyak dari mereka yang dianggap sebagai tulang punggung sekte mereka. Jika mereka binasa di sini, maka sekte mereka akan berada dalam posisi berbahaya. Dengan demikian, lebih dari selusin tetua penghancur kehidupan segera meninggalkan gua. Mereka telah membuat resolusi bahwa meskipun ini adalah harta karun yang bisa mereka makan dan gunakan untuk naik ke alam para dewa, dan bahkan menjadi abadi, mereka tetap tidak akan mencoba menyentuhnya. Xuan Wuji dengan tenang mundur kembali ke pintu masuk gua. Apa yang dia kembangkan adalah seni iblis. Meskipun dia memiliki kekuatan ofensif yang besar, kekuatan pertahanannya kurang. Jika lampu merah beberapa saat yang lalu datang mengejarnya, bahkan jika dia tidak bisa menjamin dia akan mampu memblokirnya. Nanyun Wang ragu sejenak dan juga mundur beberapa langkah. Namun pada akhirnya dia belum mau meninggalkan gua tersebut. Dia juga menginginkan obat ajaib-ajaib yang dimurnikan dengan akar naga nirwana. Selama dia bisa mendapatkannya,
maka menyeberangi sungai mematikan yang dikenal sebagai tahapan penghancuran kehidupan tidak akan sulit sama sekali. Arai cahaya giok 8 naga ini benar-benar menakutkan, tapi bukankah melewati tahap penghancuran kehidupan yang penuh bencana juga menakutkan? Batas penghancuran kehidupan benar-benar merupakan ujian penderitaan dan ketahanan yang tak ternilai pada pikiran dan jiwa seorang seniman bela diri. Jika mereka melewatinya, maka mereka bisa menjadi kaisar tak tertandingi yang hidup selama 10.000 tahun. Namun jika gagal, mereka juga bisa berubah menjadi abu yang hilang bersama angin. Nanyun Wang memiliki ambisi yang sangat besar. Di antara sebagian besar tetua yang hadir, kebenarannya adalah mereka telah menyelesaikan rencana darurat mereka untuk mati di alam penghancuran kehidupan. Tapi Nanyun Wang tidak mau. Jika dia tidak ingin menghadapi kemungkinan mengerikan karena gagal melewati penghancuran kehidupan ketika saatnya tiba, maka satu-satunya pilihannya adalah menghadapi cahaya merah yang menakutkan dari arai cahaya giok 8 naga ini. Akar naga nirwana tidak diragukan lagi jauh lebih aman. Tapi, formasi susunan kuno yang melindunginya terlalu kuat, siapa yang tahu kapan itu akan rusak. Sebagai perbandingan, meskipun Cosmic Melting Furnace jauh lebih berbahaya, setidaknya dia telah melihat harta karun di dalamnya. Selalu ada secercah harapan. Karena banyak sesepuh perlahan meninggalkan gua satu demi satu, Lin Ming sebenarnya berdiri di sudut gua, dengan tenang menatap arai cahaya 8 naga giok ini. Dia telah menemukan sejumlah cara untuk mendekati Tungku. Misalnya, tempat dia berdiri sekarang adalah hasil meditasinya mengenai hal ini. Posisi dia berdiri dipilih dengan cermat. Arai cahaya giok 8 naga hanya akan secara aktif menyerang penyusup yang mendekat dalam jarak 100 kaki dari tungku peleburan kosmik. Jika lebih jauh lagi, mereka hanya akan terkena tumpahan lampu merah. Adapun tempat di mana Lin Ming berdiri, itu adalah sudut mati di mana lampu merah tidak bisa mencapainya. Selama dia tetap tidak bergerak di sana, lampu merah tidak mungkin menyentuhnya. Fragmen jiwa kedua Kaisar Iblis memiliki beberapa ingatan yang tidak lengkap tentang arai cahaya giok 8 naga. Lin Ming terus-menerus merenungkan hal ini menggunakan pengetahuan yang dia juga miliki tentang formasi susunan kuno, mengisi kekosongannya sendiri dan menyimpulkan apa yang hilang. Lin Ming yakin bahwa dengan waktu kurang dari 1/4 jam, dia akan mampu membuka arai cahaya giok 8 naga. Namun, kebenarannya adalah Lin Ming juga tahu bahwa bahkan jika dia berhasil menerobos susunannya, itu tidak ada gunanya. Dia tidak memiliki kekuatan kepala biara White Brow. Jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa membuka tutup Cosmic Melting Furnace, bahkan jika dia mampu berdiri tepat di sebelahnya. Tapi, tidak peduli betapa putus asanya, Lin Ming memutuskan bahwa dia pertama-tama akan memahami bagaimana formasi susunan beroperasi dan kemudian memikirkan apakah dia dapat menggunakan informasi ini atau tidak. Mundur selangkah, bisa dikatakan bahwa meskipun dia tidak bisa mendapatkan harta karun di dalam Cosmic Melting Furnace, dia mungkin masih bisa menggunakan arai cahaya giok 8 naga ini untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Xuan Wuji memutuskan untuk mengejarnya dan membunuhnya, maka dia akan melarikan diri ke dalam arai cahaya giok 8 naga. Memikirkan hal ini, Lin Ming melirik Xuan Wuji. Setelah memperhatikan di mana Xuan Wuji berdiri, pikirannya tiba-tiba bergerak. Xuan Wuji sekarang berdiri di luar gua. Mungkin dia bisa. Lin Ming juga pernah memikirkan pendekatan ini. Namun, pada saat itu Xuan Wuji dan semua orang telah berkumpul di sekitar akar naga nirwana. Lin Ming tidak punya kesempatan. Tapi sekarang, perhatian semua orang telah tersebar. Xuan Wuji, Nanyun Wang, dan kepala biara White Brow, 3 guru besar di sini, telah mengalihkan perhatian penuh mereka ke tungku peleburan kosmik. Memikirkan susunan transmisi yang telah dia kacaukan, sebuah rencana gila mulai terbentuk di benak Lin Ming. Awalnya, selama perjalanan ke Istana Kekaisaran Dewa Iblis, hampir 30 orang tua penghancur kehidupan telah datang. Tapi sekarang, hanya tersisa 20 orang. Orang-orang tua yang telah meninggal itu semuanya adalah penguasa atas tanah mereka. Menyebut nama mereka saja sudah menimbulkan kekaguman sekte mereka dan teror musuh-musuh mereka. Namun, bahkan keberadaan pada tingkat ini hanya berjarak sekejap dari kematian di dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan bahaya di sini. Pada saat ini, di luar gua, beberapa sesepuh yang beruntung selamat telah memilih tempat untuk mulai bermeditasi dan memulihkan kondisi mereka. Beberapa dari mereka yang lebih akrab dengan formasi susunan pergi mempelajari susunan kuno yang melindungi akar naga nirwana. Ada juga beberapa dari latar belakang yang lebih suram dan biasa-biasa saja yang pergi ke tepi sungai untuk mencari obat-obatan, tidak seperti para pekerja tua miskin yang memetik tanaman. Keadaan ini berlangsung selama beberapa jam. Kemudian, orang-orang di tepi sungai akhirnya menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan tumbuhan apapun lagi. Mereka dengan getir menarik kembali tangan mereka dan pindah mencari tempat untuk bermeditasi. Namun, mereka yang mempelajari formasi susunan kuno masih menolak menyerah. Kadang-kadang, akan ada seorang lelaki tua yang terkejut ketika dia menelusuri susunan kuno, seolah-olah dia menemukan sesuatu dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Semua yang lain akan segera menanyakan penemuan apa yang telah dia dapatkan. Kemudian, lelaki tua yang telah tercerahkan, itu akan membagikan pencerahannya dengan ekspresi bangga. Setelah orang lain mendengar ini, mereka juga akan tampak tercerahkan dan diikuti dengan beberapa pujian dan pujian. Pada saat ini, lelaki tua yang berbagi pemikirannya akan tampak sangat bahagia. Tentu saja, terkadang ada pertentangan dari pihak lain yang berujung pada perdebatan sengit.
Selama masa ini, setiap orang akan mengandalkan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri tentang susunan kuno untuk berjuang mendapatkan pemenang. Kadang-kadang, untuk memverifikasi pemikiran mereka, orang-orang tua ini bahkan mengeluarkan disk array atau flag array untuk menguji teori mereka. Tentu saja, tidak peduli apa yang mereka lakukan, formasi susunan kuno tidak akan tergerak. Sebenarnya orang-orang tua ini tidak menyangka mereka akan mampu menembus formasi susunan kuno ini. Apa yang mereka inginkan adalah belajar darinya dan mendefinisikan lebih jauh serta memperdalam pemahaman mereka tentang formasi susunan. Dibandingkan dengan formasi susunan benua tumpahan langit yang ada saat ini, formasi susunan kuno ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Jika mereka dapat memahami sedikit saja, maka mereka akan memperoleh manfaat bagi kehidupan. Tidak diketahui kapan, tetapi seorang pemuda telah menyusup ke kelompok lelaki tua saat mereka mendiskusikan formasi susunan, dan mulai memahami formasi susunan kuno. Kamu bajingan kecil, untuk apa kamu di sini? Jangan coba-coba menghalangi orang tua ini. Seorang pria tua berambut putih yang memegang bendera di tangannya berkata dengan ketidakpuasan saat melihat Lin Ming berkeliaran. Untuk bermeditasi dan memahami formasi susunan, seseorang perlu memiliki hati yang tenang. Di mata orang tua ini, Lin Ming yang berkeliaran di sekitarnya menghalangi pemikirannya. Lin Ming tersenyum meminta maaf dan menangkupkan tinjunya di dada, berkata, junior baru saja datang untuk melihat dengan santai. Menurutmu apa yang akan kamu lihat? Bahkan orang tua ini bingung tentang banyak aspek dari formasi susunan ini. Jangan menghalangi cara orang tua ini memahaminya. Ya, junior akan segera pergi. Kata Lin Ming, wajahnya ditutupi dengan senyuman menyesal saat dia mundur. Tapi saat dia berjalan pergi, dia dengan mudah menyentuh simbol array. Permukaan simbol array tidak berubah sama sekali, dan orang juga tidak bisa melihat perbedaannya. Hanya saja aliran energi di dalam simbol array itu telah diubah. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang formasi susunan kuno, maka tidak mungkin mereka akan menyadari perbedaannya. Bajingan kecil, jangan main-main. Pria berambut putih itu jelas tidak melihat Lin Ming, tapi dia masih memperhatikan tindakan kecil Lin Ming. Hal ini menyebabkan Lin Ming diam-diam menyusut ke belakang. Dia berpikir, tas tua ini sangat sensitif. Untungnya, dia tidak mengerti apapun tentang formasi susunan kuno, jika tidak mungkin saya bisa menyembunyikan apa yang saya lakukan darinya. Lin Ming menghela napas lega. Dia dengan muram berkata, ini adalah simbol susunan ketiga. Dia melihat ke arah gua tempat Cosmic Melting Furnace berada. Xuan Wuji telah berpindah sekitar 200 kaki dari gua dan sedang bermeditasi di atas batu. Meskipun matanya terpejam, kebenarannya adalah dia selalu memiliki sedikit persepsi yang bercabang ke formasi susunan kuno akar naga nirwana. Namun ada berbagai macam formasi susunan yang memproklamirkan diri sebagai Sage dan Grandmaster yang mengelilingi formasi susunan kuno, mempelajarinya. Lin Ming tampak biasa-biasa saja di antara mereka semua. Berikutnya adalah simbol array keempat. Lin Ming diam-diam berjalan ke lokasi simbol array keempat. Saat ini, di dalam gua, kepala biara White Brow baru saja memulihkan kondisinya. Tidak diketahui jenis obat ajaib apa yang dia gunakan, tapi hanya dalam waktu 2 jam, dada kanannya sudah terlihat merah dan sehat. Selain kulitnya sedikit pucat, dia tampak baik-baik saja. Jelas sekali, kepala biara White Brow juga belum menyerah pada Cosmic Melting Furnace. Lin Ming terus membuka 9 simbol array. Dalam pikirannya, dia terus-menerus menyimpulkan berbagai situasi yang akan terjadi setelah dia membuka formasi susunan kuno. Pembukaan formasi susunan kuno adalah proses yang singkat. Waktu kecil ini sudah cukup bagi Xuan Wuji untuk merasakannya dan langsung bergegas mendekat. Adapun Nanyun Wang dan kepala biara White Brow, kondisi mereka lebih buruk. Mereka berada di dalam gua saat ini, memusatkan perhatian mereka pada Cosmic Melting Furnace. Jika tidak terjadi kecelakaan, maka setelah susunan kuno terbuka, akar naga nirwana akan jatuh ke tangan Xuan Wuji. Sekarang, selain Xuan Wuji dan beberapa orang lainnya, semua orang percaya bahwa istana kekaisaran Dewa Iblis telah ditutup sepenuhnya. Jika kepala biara White Brow atau Nanyun Wang yang mengambil harta karun itu, pasti akan terjadi pertempuran besar. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk berbicara mewakili mereka. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain membagikan harta itu sesuai dengan kekuatan relatif mereka. Jika ini terjadi, Lin Ming tidak akan memperoleh manfaat sedikitpun. Sebaliknya, dia mungkin terjebak setelah pertempuran itu. Namun, Xuan Wuji berbeda. Xuan Wuji tahu cara meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis melalui rangkaian transmisi. Ini adalah simbol array yang ke-10. Setelah Lin Ming membuka simbol array ke-10, dia berencana untuk berhenti beberapa saat sebelum melanjutkan. Meski gerakannya saat ini tidak menarik perhatian siapapun, dia tetap memutuskan untuk tetap sangat berhati-hati. Dia turun ke tepi sungai dan berjalan kaki singkat, melewati pintu masuk gua Cosmic Melting Furnace. Setelah 1/4 jam, Lin Ming mulai terus mengaktifkan simbol array lagi, satu persatu. Akhirnya, setelah simbol susunan ke-36 diaktifkan, susunan kuno yang awalnya tenang tiba-tiba mulai mengeluarkan cahaya putih kabur. Bab 495, jarak 10 mil. Ketika para ahli formasi susunan melihat kejadian ini terjadi, mereka semua sangat terkejut.
Semua orang berdiri. Adapun Xuan Wuji yang sedang duduk di atas batu, matanya langsung terbuka, tatapannya seperti kilatan petir saat dia berbalik ke arah formasi susunan kuno yang bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah para master susunan ini benar-benar mengalami semacam keajaiban dan berhasil membuka formasi susunan kuno? Pikiran Xuan Wuji berpacu dan dia bergerak. Tubuhnya seperti anak panah saat dia melesat ke depan. Di saat yang sama, semua seniman bela diri lainnya juga dengan cepat mendekati inti taman obat. Pada saat itu, kepala biara White Brow dan Nanyun Wang masih berada di dalam gua, tak satu pun dari mereka memperhatikan apapun. Gua itu sendiri mampu menghalangi persepsi seseorang. Ketika mereka hendak keluar untuk menilai situasi, mereka mendengar susunan kuno mengeluarkan suara, KKK. Arai kuno telah terbuka. Kulit kepala biara White Brow dan Nanyun Wang berubah. Reaksi pertama mereka adalah, mereka telah ditipu. Xuan Wuji pasti memiliki sarana untuk membuka formasi susunan kuno. Tapi dia pasti sengaja gagal melakukannya pertama kali untuk mengelabui mereka berdua agar memasuki gua, semua agar dia sendiri bisa memiliki sendiri akar naga nirwana. Rubah tua yang cerdik itu. Brengsek, kepala biara White Brow dan Nanyun Wang bergegas keluar. Tapi itu sudah terlambat. Dari formasi susunan kuno ganda utara dan selatan, yang dibuka Lin Ming adalah yang selatan, dan juga yang lebih dekat ke Xuan Wuji. Saat susunan kuno terbuka, energi sedingin es yang sangat murni dan kuno melonjak keluar. Ketika semua master arai di sekitarnya melihat ini, mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun mereka telah mendiskusikan cara membukanya sebelumnya, kenyataannya mereka semua sadar betul bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan pada level mereka. Ini benar-benar terbuka. Akar naga nirwana, surga. Pada saat formasi susunan kuno dibuka, semua seniman bela diri di sekitarnya bergerak masuk, ingin mengambil akar naga nirwana. Pada saat ini, Xuan Wuji berteriak keras, dan seni iblis Netherworld berputar hingga batas tertinggi. Tubuhnya meletus dengan esensi sejati tanpa sedikit pun cadangan. Minggir. Dengan suara gemuruh seperti guntur yang bergemuruh, Xuan Wuji mengeluarkan tombak sepanjang 12 kaki dari cincin spasialnya, menghantam ke bawah. Batang tombaknya tebal seperti ular piton dan tampak kasar serta tanpa hiasan. Pada pandangan pertama, hal itu tampak biasa-biasa saja. Harta karun tingkat surga. Sebuah cahaya muncul di mata semua sesepuh yang hadir. Sebelum mereka memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, mereka telah mendengar Nanyun Wang berkata bahwa Xuan Wuji mungkin memiliki harta karun tingkat surga. Tapi, mereka tidak mengira ini benar. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Xuan Wuji meraung, tombak tebalnya jatuh. Pada saat itu, ruang terdistorsi, dan suara ledakan yang mengerikan memenuhi udara. Orang-orang tua penghancuran kehidupan tahap pertama yang melihat ini memucat. Mereka segera terbang mundur untuk menghindar. Kaca, tombak itu seperti sambaran petir yang muncul dari udara tipis. Kekuatannya cukup untuk meruntuhkan tanah, tidak ada orang yang bisa mendekat dengan aman. Xuan Wuji tertawa terbahak-bahak dan meraih tanah, langsung mengambil akar naga nirwana dari formasi susunan kuno selatan. Dia berbalik ke arah susunan transmisi dan terbang. Saat ini, kepala biara White Brow dan Nanyun Wang hanya berjarak beberapa ratus kaki. Ketika mereka melihat ini, mereka ingin mencungkil mata mereka. Mereka telah merencanakan dan menghitung setiap variabel, namun hal itu masih dilakukan oleh Xuan Wuji. Sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka merasakan para tetua penghancur kehidupan lainnya segera menyerbu ke dalam inti kebun obat. Selain batang utama akar naga nirwana, ada juga 9 akar rambut. Xuan Wuji telah mencabut batang terpenting dan juga 2 bulu akar paling tebal. Namun, 7 dari bulu akar yang lebih tipis telah patah di tanah. Karena tergesa-gesa, Xuan Wuji tidak punya waktu untuk menggali akar rambut. Ini adalah kesempatan bagi orang-orang tua penghancur kehidupan lainnya. Jika mereka tidak mengambil waktu ini untuk mengambilnya, kapan mereka akan melakukannya? Lebih dari selusin tetua penghancur kehidupan bergegas masuk. Dalam sekejap, 7 akar rambut jatuh ke tangan semua orang. Bahkan ada beberapa bulu akar yang patah menjadi 2 bagian. Dan 2 dari akar rambut ini benar-benar jatuh ke tangan Xuan Yuki. Kamu berani. Kalian semua tetap di sini. Mata Nanyun Wang memerah karena marah, semua bulu akar hilang. Jika dia bergabung dengan kepala biara White Brow, maka mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di sini. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun akar rambut. Xuan Yuki tersenyum lembut, bibir melengkung menawannya mengandung sedikit provokasi yang indah. Tubuh montoknya seperti hantu saat dia melesat pergi, mengejar Xuan Wuji. Sedangkan untuk tetua lain yang telah mendapatkan akar rambut, dan juga setiap tetua wilayah Demon Laut Selatan dan klan naga banjir hitam, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan lari. Sejak Xuan Wuji melarikan diri, tidak melarikan diri hanya mencari kematian. Adapun para tetua dari kuil Zen Agung yang telah memperoleh akar rambut, mereka tidak melarikan diri karena pemimpin mereka masih bersama mereka. Kamu binatang buas yang jahat. Kepala biara White Brow tidak lagi mampu mempertahankan sikap tenangnya. Akar naga nirwana telah diambil. Tapi dia, yang merupakan salah satu yang terkuat di grup, keluar dengan tangan kosong. Kejar mereka, kelilingi mereka, jangan biarkan mereka pergi. Abot White Brow terbang ke langit, lengan bajunya berputar-putar. Dia seperti gelombang laut yang tak terelakkan saat dia bergegas pergi. Peri Maidenmu, kamu juga harus membantu biksu tua ini.
Akar naga nirwana tidak bisa jatuh ke tangan orang-orang yang berasal dari jalur iblis. Jika semuanya bisa dipulihkan, maka biksu tua ini akan meninggalkan akar rambut peri Maidenmu. Saat kepala biara White Brow bergegas keluar, Mu Fengxian mendengar transmisi suara esensi sejati. Hatinya tergerak. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan akar rambut, maka itu akan jauh melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, untuk mengejar seniman bela diri dari wilayah iblis Laut Selatan, Kuil Zen Agung dan Nanyun Wang telah meminta bantuan mereka. Janji-janji mereka memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Mu Fengxian mengatupkan giginya dan membawa gigi-gigi dari Divine Phoenix Island untuk mengejar semua orang. Para seniman bela diri daerah Demon Laut Selatan bergegas keluar dari pintu kebun obat. Xuan Wuji memimpin kelompoknya, langsung bergegas menuju barisan transmisi. Haha, kamu ingin mengejar orang tua ini. Xuan Wuji mencibir dan kemudian mengeluarkan mutiara guntur mendalam berwarna ungu dari cincin spasialnya. Mutiara guntur yang mendalam ini secara pribadi disempurnakan oleh Xuan Wuji. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ketiga serta menjadi seniman bela diri dengan atribut petir dan bahkan master jajaran teratas di wilayah tersebut, kekuatan mutiara guntur mendalam yang ia hasilkan tidak dapat diremehkan. Matilah. Xuan Wuji mengaktifkan mantra di mutiara guntur yang sangat besar dan dengan santai melemparkannya ke belakang. Karena gravitasi, mutiara guntur yang sangat besar perlahan-lahan jatuh dari ketinggian, berputar ke arah seniman bela diri wilayah iblis Laut Selatan. Para tetua wilayah Demon Laut Selatan secara alami mampu mengenali mutiara guntur yang mendalam ini. Mereka mengertakkan gigi, mendorong esensi sejati mereka hingga maksimal dan meningkatkan kecepatannya lagi. Saat Xuan Wuji mendekati tikungan pertama di aula, dia terbang ke depan dan membenturkan tangannya ke dinding, menggunakan kekuatan pantulan untuk mengubah arah dengan cepat. Di belakangnya, seniman bela diri South Sea Demon Region lainnya dengan cepat mengikuti. Adapun mutiara guntur mendalam yang berjatuhan dengan cepat, menghantam dinding batu, ledakan mengerikan terjadi. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat dan brutal bercampur dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar. Karena seluruh aula dilindungi oleh mantra, gelombang kejut esensi sejati yang meledak dikompresi, membuatnya semakin menakutkan. Kecepatan gelombang kejutnya sangat cepat. Adapun sesepuh lainnya, mereka juga mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Brengsek, beberapa tetua yang berada di depan kelompok pengejar memutar esensi pelindung mereka yang sebenarnya hingga batasnya. Di saat yang sama, mereka mengeluarkan senjatanya, memotong jalan ke depan. Peng, gelombang kejut yang dahsyat itu seperti binatang purba yang brutal dan tak ada habisnya yang mengaum ke arah mereka. Beberapa tetua penghancur kehidupan tahap pertama bertabrakan dengan kekuatan ini dan terlempar, darah mereka berjatuhan di dalam diri mereka. Adapun tetua penghancur kehidupan tahap kedua, mereka mampu menembus dinding energi, namun kecepatan mereka tiba-tiba melambat hingga terhenti, tidak mampu bergerak lebih jauh. Pada saat ini, terdengar teriakan keras, minggir. Dengan suara gemuruh seperti gelombang pasang, kepala biara White Brow melambaikan lengan bajunya yang besar, bergegas keluar dari kerumunan. Petir yang tersebar dan menyambar kemana-mana tersapu oleh lengan bajunya. Mengikuti di belakang kepala biara White Brow adalah Nanyun Wang. Ekspresinya mengerikan dan matanya merah darah. Seluruh dirinya memancarkan niat membunuh yang menyesakkan. Kejar mereka, bunuh setiap seniman bela diri South Sea Demon Region. Hilangkan mereka tanpa ampun dan tanpa ampun. Setiap akar rambut yang diambil dari wilayah iblis Laut Selatan dan klan naga banjir hitam akan dibagi dua. Adapun harta lainnya yang diambil, saya tidak akan mengambilnya sama sekali. Kata-kata Nanyun Wang bergema di telinga semua orang. Pada saat ini, karena mutiara guntur yang mendalam, jarak antara mereka dan seniman bela diri wilayah iblis Laut Selatan telah meningkat pesat. Di bawah hukum penindasan yang aneh di dunia ini serta aula yang berliku, Nanyun Wang dan kepala biara White Brow merasa sulit untuk menampilkan kecepatan tertinggi mereka. Susunan transmisi berjarak 10 mil dari kebun obat Kaisar Iblis. Jarak 10 mil ini sangat pendek. Juga, boneka penjaga telah dibersihkan dan semua jebakan telah diaktifkan satu kali. Orang-orang tua ini semua mengingat lokasi jebakan ini dalam pikiran mereka. Saat kelompok Xuan Wuji terbang menyusuri aula, mereka bisa dikatakan tidak terhalang. Xuan Yuki diikuti oleh sisi Xuan Wuji. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang dia gunakan, tapi tubuhnya seperti kepulan asap biru. Hanya dengan beberapa kilatan, dia mampu menempuh jarak beberapa mil, kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan Xuan Wuji. Pada saat ini, teriakan menyedihkan bergema. Tahap pertama tetua penghancur kehidupan yang paling belakang terpotong tulang punggungnya menjadi dua oleh pedang Nanyun Wang. Penatua ini baru saja mencapai ranah inti berputar ekstrim kurang dari 10 tahun yang lalu, dan budidayanya juga merupakan yang terlemah di antara semua seniman bela diri wilayah iblis. Saat ini, dengan tulang punggungnya terbelah dua, nasibnya bisa dibayangkan. Penatua Matahari, Xuan Yuki mengerutkan kening. Jika dia mati maka dia mati. Baginya, bisa mengulur sedikit waktu bisa dikatakan sebagai kontribusi tertingginya. Xuan Wuji tidak terlalu memikirkan kematian tetua ini. Dibandingkan dengan akar naga nirwana, kematian seorang tetua yang bahkan bukan keturunan Xuan bukanlah apa-apa. Sambil menyeringai, Xuan Wuji mengeluarkan manik susunan biru pucat lainnya dari cincin spasialnya. Manik ini diperoleh oleh Xuan Wuji pada saat yang sama ketika ia menemukan seni iblis kuno, serta surat kaisar iblis di beberapa reruntuhan kuno. Manik ini diberi nama manik pesona.
Dengan kecepatan Xuan Wuji, dia tidak takut kepala biara White Brow atau Nanyun Wang akan mampu menyusulnya. Dia hanya menjaga tetua wilayah Demon Laut Selatan lainnya. Jika terlalu banyak tetua mereka yang mati, maka keseluruhan kekuatan wilayah Demon Laut Selatan akan mengalami kemunduran besar. Sungguh sekelompok babi yang bodoh. Orang tua ini telah kelelahan, menderita kesulitan yang tak ada habisnya dan membayar harga yang sangat mahal untuk membuka jalan menuju istana kekaisaran Dewa Iblis. Bagaimana mungkin saya bisa memberikannya seperti ini? Xuan Wuji mengaktifkan mantra di dalam manik itu dan membuangnya. Di belakang tetua wilayah Iblis Laut Selatan yang mengikutinya, manik pesona tiba-tiba aktif. Pesona biru pucat muncul seperti jaring laba-laba tebal, menghalangi jalan. Sementara itu, susunan transmisi ada tepat di depan mereka. Xuan Wuji telah menyelidiki susunan transmisi ini sebelumnya. Susunan transmisi ini dapat digunakan. Selama dia melewati susunan transmisi, dia bisa melarikan diri keluar. Adapun yang lainnya, tanpa dia dan teknik rahasianya, mereka kemungkinan besar akan terjebak di istana kekaisaran Dewa Iblis. Pergi dari sini saja akan menjadi masalah besar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.